Halo Youth, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam Ibadah Youth GMS Surabaya. Buat kalian yang baru bergabung bersama kami hari ini, kami ucapkan welcome home. Buat kalian semua yang belum pernah bergabung atau digembalakan di dalam suatu kelompok sel, mari bergabung bersama kami di dalam CG Youth dengan cara menghubungi kami melalui account line kami di @msyouth. Buat kalian semua yang mau memberikan persembahan persepuluhan dan diakonia, kalian bisa bergabung bersama kami dengan cara memberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Ataupun kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di gadget Anda dengan cara Anda bisa scan barcode QRIS yang ada di layar Anda. Kalian semua sudah siap untuk masuk hadiratnya? Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk hari ini buat anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, setiap kami boleh mengalami hadirat-Mu, setiap kami boleh dipulihkan, setiap kami boleh mengalami kemenangan, kesembuhan, dan pemulihan. Dan kami percaya hari ini ketika hati kami sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu, maka kuasa-Mu bekerja, bahkan ketika kami di rumah sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Yang siap untuk memulai ibadah hari ini bersama dengan saya katakan, amin. Selamat menikmati ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo kita puji Tuhan bareng-bareng yuk. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have brought me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have brought me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising.
praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. We praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now, Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, hati kami bersorak-sorai mengecap setiap kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. We worship you. We worship you. Oh, Jesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari semua jemaat nyanyikan bersama. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Naikkan mazmurmu, oh, naikkan pujian baginya. Sebab namanya kudus, namanya berkuasa. Mari tinggikan, mari agungkan nama Yesus, nama Yesus. Oh, Yesus. Ku inginkan Engkau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, agungkan namamu Yesus, Yesus Raja yang berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Haleluya. Shindara bakara bakaria rabakarya. Haleluya. Shikiara nanamaya lara bakashikiara bakara. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Tuhan kami bersyukur buat masa muda kami. Karena selagi kami masih muda, kami berjumpa dengan kebenaran. Kami berjumpa dengan pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Engkau berharga buat hidup kami ya Tuhan. Kami tahu hari ini kami masih muda. Tapi kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan kami. Kami ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Engkau mengingat kami. Kami ini berharga di mata-Mu. Kami ini mulia. Kami ini kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu mulia. Apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami alami. Mungkin dunia sedang meremehkan kami. Mungkin dunia sedang menganggap rendah kami. Tapi Engkau Tuhan
yang menganggap kami begitu berharga, begitu mulia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami kalau Tuhan Yesus tidak hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berbicara buat sebanyak mungkin orang muda yang beribadah hari ini. Biar firman-Mu saja yang sungguh-sungguh keluar dari mulut hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sekali lagi. Berkati umat-Mu, berkati orang-orang muda ini dengan perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom orang-orang muda. Apa kabarnya? Dimanapun kalian berada, welcome to the church at home. Dimanapun kalian berada di rumah kalian, percaya bahwa ibadah hari ini bukan ibadah yang sekedarnya, bukan ibadah yang rutinitas. Tuhan punya rencana yang spesifik. Tuhan punya rencana yang khusus buat kehidupan kita. Amin. Dan hari ini saya ingin ngomong tentang integritas. Kalau kalian suka tulis catatan khotbah, tulis saja khotbah saya hari ini adalah integritas. Dan saya mau mulai dengan ini. Apa sih integritas itu? Integritas dengan sederhana bisa diartikan dengan kalimat ini. Teguh memegang prinsip kebenaran. Orang yang berintegritas senantiasa berusaha bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Sebagai orang muda kita harus belajar loh guys. Untuk memegang prinsip kebenaran. Sebagai orang muda kita harus belajar punya yang namanya prinsip. Memegang prinsip. Alkitab berkata di Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 dan yang sampai ketiga, definisi orang yang berintegritas itu seperti apa? Coba lihat. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Alkitab berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini orang yang berintegritas, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Karena dia punya prinsip, karena dia punya memegang prinsip kebenaran itu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berintegritas dikatakan berbahagia. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kenapa dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh? Kenapa dia tidak berdiri di jalannya orang berdosa? Karena dia suka akan Taurat Tuhan. Dia pegang kebenaran Tuhan. Dia pegang kebenaran firman Tuhan. Dia jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup yang menentukan apa yang baik dan yang salah dalam kehidupannya. Dan dia pegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Bukan nasihat orang fasik. Dia pegang firman Tuhan. Dikatakan lebih lanjut, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, Alkitab berkata berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena disebutkan orang yang berintegritas itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena orang yang berintegritas itu dilukiskan, diilustrasikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya dia mengalami kesuksesan dalam kehidupannya, dia tidak mengalami kekeringan, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sebagai orang muda tentu kita ini punya cita-cita, tentu kita ini punya mimpi, tentu kita ini punya harapan. Saya yakin semua kita di tempat ini punya keinginan, satu hari saya ingin hidup saya berhasil. Dan Alkitab kasih tipsnya. Orang yang mau menikmati berkat Tuhan, orang yang mau hidupnya berhasil adalah orang yang berintegritas. Adalah orang yang memegang prinsip teguh, prinsip-prinsip kebenaran. Apapun yang saudara sedang alami, hadapi hari ini, belajar untuk menjadi orang muda yang mempunyai prinsip.
Dan ada satu contoh di Alkitab, orang muda yang memegang prinsip, orang muda yang berintegritas. Namanya adalah Daniel. Dan kita hari ini mau belajar prinsip-prinsip tentang integritas dari kehidupan Daniel. Dan saya berdoa prinsip-prinsip ini akan memberkati hidup kita. Kalau kalian suka baca firman Tuhan, dan saya dorong semua kalian baca firman Tuhan, baca Daniel pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kita akan lihat satu persatu, tapi kita nggak bisa baca semua ayatnya. Kita hanya lihat ayat-ayat tertentu, dan saya minta kalian bisa baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Baca, renungkan itu. Tapi coba lihat mulai dari ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Ada beberapa prinsip tentang integritas yang hari ini kita mau belajar. Sudah ketemu? Ayat 8 berkata seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Garis bawahi kata berketetapan. Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini ayat cerita tentang Daniel dan beberapa orang Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke negeri Babel. Dan negeri Babel mereka kumpulkan orang-orang muda yang punya potensi. Dan orang-orang muda yang dikumpulkan itu dikasih makan yang istimewa. Apa itu? Hidangan raja. Semua orang makan hidangannya raja. Tapi ayat 8 kasih penjelasan yang luar biasa tentang orang yang berintegritas. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Sementara semua orang, semua teman-temannya yang lain, orang-orang muda yang lain mengikuti arus dengan memakan santapan raja. Tetapi Daniel punya prinsip kebenaran dan dia pegang prinsip kebenaran itu dan tidak mengikuti arus. Orang yang berintegritas tidak terpengaruh oleh orang lain. Dengar saya baik-baik. Sesuatu yang benar bukan adalah sesuatu yang secara umum atau semua orang lakukan. Kalau semua orang melakukan, tidak tentu hal itu adalah benar. Sebagai orang-orang muda, kita ini cenderung untuk ikut-ikutan. Kita ini cenderung asiknya rame-rame. Kalau satu melakukan A, tindakan A, maka seluruh orang melakukan tindakan A. Jangan takut untuk tampil berbeda. Saya tidak bilang bahwa kita harus jadi orang yang aneh, orang yang nyeleneh, enggak. Tapi orang yang memegang prinsip. Pegang kebenaran Tuhan, sekalipun kita hanya satu-satunya orang yang memegang kebenaran, sementara semua orang tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Jangan takut. Jangan takut dinilai dan dianggap aneh oleh teman-teman. Jangan takut dianggap aneh oleh orang lain karena kita ini memegang prinsip. Mungkin Daniel waktu memutuskan untuk tidak makan santapan raja, orang-orang muda yang lain memandang sinis Daniel dan berkata, kamu aneh ya, kenapa kamu gak mau makan santapan raja? Tapi Daniel memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan dia gak masalah dengan cibiran, dengan nyinyiran, dengan penilaian orang lain. Karena dia tahu dia punya Allah yang dia percaya, dia tahu dia punya Allah yang melihat dia. Dan dia hidup takut akan Tuhan dan bukan takut akan manusia. Sebagai orang-orang muda, mulailah prinsip ini, mulailah belajar berintegritas. Dan beranilah pegang kebenaran sementara orang-orang lain tidak memegang kebenaran. Sementara sekalipun teman-teman kita tidak memegang kebenaran, sekalipun teman-teman kita menganggap kita aneh, pegang kebenaran itu. Karena tuaian kita akan tiba pada waktunya. Yang selanjutnya Daniel agak aneh, kenapa? Karena Daniel itu menolak sesuatu yang enak. Daniel itu menolak makanan dan santapan raja, minuman raja, yang isinya adalah daging dan anggur. Dan Daniel memilih untuk memakan sayur daripada makanan yang enak, minuman yang enak. Dia memilih makan sayur dan minum air putih saja.
Prinsip yang kedua yang saya mau kita belajar adalah orang yang berintegritas tidak mengambil keputusan hanya karena itu menguntungkan dia. Jangan ambil keputusan dalam kehidupan kita hanya karena sesuatu itu enak. Kalau saya tanya hari ini, lebih enak mana, daging atau sayur? Lebih enak mana yang namanya steak, daging, tenderloin, atau kangkung balacan, atau tahu tempe? Semua kita akan berkata lebih enak steak. Tapi Daniel menolak steak yang enak itu dan memilih sayur. Hanya karena dia memegang prinsip kebenaran. Saudara, dalam kehidupan yang namanya dunia ini akan menawarkan banyak hal yang menguntungkan kehidupan pribadi kita. Tetapi sesuatu yang menguntungkan itu belum tentu itu benar. Jangan ambil keputusan dalam kehidupan kita hanya karena itu menguntungkan. Hanya karena itu enak. Yang namanya dosa itu pasti itu enak. Yang namanya dosa nggak mungkin itu nggak enak. Setan tidak akan pernah datang kepada kita dan mencobai kita untuk dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Setan selalu datang dalam kehidupan kita, mencobai kita dengan sesuatu yang menggiurkan, menguntungkan, kelihatan enak. Sesuatu yang namanya kadang-kadang kalau makanan itu menyehatkan, mungkin bentuknya dan rasanya itu seringkali tidak enak. Tapi yang enak itu belum tentu sehat. Yang enak itu belum tentu sehat. Saya yakin gak ada satupun di orang-orang muda yang menampil, yang ikuti ibadah ini bisa angkat tangan dengan yakin berkata, sayur itu enak. Semua kita pasti lebih suka yang namanya babi. Apalagi kalau babi itu dipanggang, diasinkan, dan dikasih saus, dan masih berlemak gitu. Itu lebih mengenakan. Tapi lebih menyehatkan mana? Lemak atau sayur? Jelas jawabannya adalah sayur. Kebenaran itu kadang-kadang tidak mengenakan. Berjalan dalam kebenaran itu, saya mau beritahu, kadang-kadang tidak menguntungkan, rugi. Tapi saya mau beritahu, yang rugi itu akan membawa kita kepada sesuatu yang menyehatkan, yang menguntungkan pada akhirnya nanti. Mazmur pasal 15 ayat 4 berkata seperti ini. Mazmur pasal 15 ayat 4 berkata seperti ini. Orang yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang berintegritas adalah orang yang berpegang kepada ketetapan sekalipun itu rugi. Amin. Pegang ketetapan Tuhan, pegang prinsip kebenaran, sekalipun itu rugi, pegang itu. Karena kita lah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat 9 berkata seperti ini. Daniel pasal 1 ayat 9 berkata seperti ini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya ulang lagi. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel mendapatkan favor, mendapatkan kepercayaan dari pemimpin pegawai istana. Orang yang berintegritas, dengar saya baik-baik. Orang yang berintegritas selalu dapat kepercayaan dari manusia. Saudara, dalam kehidupan kita ini butuh kepercayaan orang lain. Dan percayalah bahwa hanya orang-orang yang berintegritaslah yang akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Apa cita-cita kalian? Jadi pengusaha, seorang pengusaha harus dapat dipercaya. Jadi seorang profesional, direktur, seorang direktur harus bisa dipercaya. Apa cita-cita kalian? Jadi seorang entertainer, seorang
penghibur harus bisa dipercaya. Jadi seorang pemimpin bangsa harus bisa dipercaya. Apapun posisi dan tujuan hidup kita, cita-cita kita, kita ini butuh kepercayaan orang lain. Dan kita baru bisa dipercaya ketika kita ini adalah orang-orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu mahal. Kenapa? Karena orang yang berintegritas jarang ditemui. Jadilah orang yang berintegritas dan lihatlah Tuhan akan memberikan kepercayaan manusia kepada kita. Kita ini akan jadi orang-orang yang gampang dipercaya. Daniel, sejarah Alkitab membuktikan Daniel ada di tempat yang tertinggi selama beberapa generasi. Dia mendapatkan kepercayaan demi kepercayaan. Kenapa? Karena dia orang yang berintegritas. Hanya orang yang berintegritas yang akan mampu dipercaya. Kalau kalian mau dipercaya orang lain, punyailah integritas. Kalau kalian mau mendapatkan favor dari manusia, dari orang lain bisa suka sama kita, orang lain bisa nyaman dengan kita. Jadilah orang yang berintegritas. Amin. Selanjutnya ayat 15 berkata seperti ini. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi pemimpin pegawai istana itu ceritanya takut kalau menuruti permintaan Daniel untuk tidak memberi makan mereka dari santapan raja. Pemimpin pegawai istana itu takut kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kurus. Sementara yang lain lebih gemuk kelihatannya. Lalu Daniel itu berkata sama pemimpinnya, adakan pencobaan, adakan sebuah percobaan dalam waktu 10 hari. Dan lihat setelah 10 hari itu, mana badannya yang lebih baik. Ini gak masuk akal sebenarnya. Kalau daging sama sayur diadu, tentu yang daging akan jadi daging. Yang sayur itu cenderung lebih lewat saja sebenarnya. Gak ada orang yang lebih gemuk makan sayur. Tapi Daniel memegang prinsip kebenaran dan dia tahu kalau dia pegang prinsip kebenaran, Tuhan akan memberkati dia. Dan dia berani tantang pemimpinnya. Dia berkata, adakan sebuah percobaan buat kami dalam waktu 10 hari. Dan ayat 15 berkata, setelah 10 hari, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kenapa setelah lewat 10 hari? Ketika saya renungkan ayat ini, kalau kalian pernah belajar matematika, saya bisa gambarkan dengan satu garis 0, 10, dan 10 sampai tak terhingga. Mungkin dari hari yang pertama 0 sampai hari yang ke-9 atau ke-10. Orang-orang muda yang makan dari santapan raja, mungkin tubuhnya kelihatan lebih baik. Tapi setelah hari ke-10 sampai tak terhingga, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berintegritas, yang memegang ketetapan firman Tuhan, tubuhnya lebih baik. Dengar saya baik-baik. Dalam kehidupan kita, orang yang berintegritas itu bayarnya di depan, menikmatinya di belakang. Mungkin Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dari hari 0, hari pertama sampai hari ke-10, mereka lihat orang lain tubuhnya lebih gemuk. Orang yang berintegritas melihat orang-orang lain yang curang, yang cheating. Mungkin hidup mereka lebih enak. Kalau kalian lagi belajar hari ini, kalau kalian pegang prinsip kebenaran dan tidak mau nyontek, dan orang lain nyontek, percayalah saya, mungkin seringkali nilai yang nyontek itu lebih baik dari kalian. Ya, mereka kelihatan lebih gemuk, mereka kelihatan lebih berhasil. Tapi dengar saya baik-baik, keberhasilan mereka sifatnya sementara.
Karena orang yang berintegritas itu bayarnya di depan, menikmatinya di belakang. Dalam kehidupan kita itu ada dua pilihan. Bayar di depan, menikmati di belakang, atau menikmati di depan, bayarnya di belakang. Dan saya mau beritahu, kalau bayar di depan, harganya lebih murah. Kenapa? Karena kita sudah bayar di depan. Kalau kalian pergi ke satu warung misalnya, pastikan satu hal ini, tanya harganya dulu. Tanya harganya dulu. Kalau kalian menikmati makanan dan kalian gak tanya harganya dulu, bayarnya di belakang, percayalah saya, yang bayar di belakang itu cenderung lebih mahal. Yang bayar di depan itu, kita bisa menikmati sisanya lebih panjang dan lebih nikmat. Kalian pernah belajar matematika? Luasan 0 sampai 10 dibandingkan luasan 10 sampai tak terhingga, lebih luas mana? Jelas lebih luas 10 sampai tak terhingga. Orang yang berintegritas itu bayarnya di depan. Orang yang berintegritas itu mungkin kadang-kadang iri lihat orang lain yang cheating, orang lain yang mengambil keputusan, hanya ikut-ikutan mengambil keputusan hanya karena itu menguntungkan. Iri karena mungkin hidup mereka lebih berhasil saat ini, ya. Tapi percayalah, orang yang cheating, orang yang tidak memegang prinsip kebenaran, kesuksesan hidupnya, keberhasilan hidupnya, kegemukan hidupnya, sifatnya sementara. Karena orang yang berintegritas itu akan menuai pada akhirnya. Pilih yang bayar di depan, menikmati di belakang. Karena luasannya, sifatnya lebih kekal buat hidup kita. Keberhasilan kita lebih kekal. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kerjakan dengan ini bebek, selalu kelihatan tidak enak di depan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan itu sifatnya kekal. Pilihlah yang benar, pilihlah yang kekal, pilihlah yang mulia, pilihlah yang sifatnya lebih selama-lamanya. Karena kita bisa menikmatinya seumur hidup kita. Jangan pilih yang sementara, pilihlah yang kekal. Lebih baik susah di awal, lebih baik menderita di awal, tetapi di akhirnya kita bisa menikmatinya. Kalau kalian masih muda hari ini dan kalian masih belajar, masih studi, entah kalian SMP, SMA, kuliah, belajarlah sungguh-sungguh. Jangan curang, jangan cheating. Jangan lewati proses itu dengan gampang. Lewati proses itu, sekalipun itu menyakitkan, gak enak. Kalau harus belajar sampai tengah malam, belajarlah. Karena percayalah saya, proses itu akan membentuk hidupmu. Kalian akan jadi orang yang tahan proses. Kalian akan jadi orang yang mampu dipercaya. Ketika kalian masuk ke dunia yang sebenarnya, dunia bisnis, dunia pekerjaan, dalam rumah tangga, kalian akan jadi orang-orang yang sudah teruji. Dan kalian akan menikmati setiap benefit karena kalian memegang prinsip. Jadilah orang yang berintegritas, jadilah orang yang teguh memegang prinsip. Sekalipun itu rugi di awal, sekalipun itu harus melihat dengan iri orang lain yang nilainya lebih baik, nilai hidup orang lain yang lebih sukses dari kita. Enggak apa-apa, sukses kita belakangan, tapi sifatnya lebih kekal. Dan saya mau tutup dengan ayat yang ke-17. Daniel pasal 1 ayat ke-17 bilang seperti ini. Kepada keempat orang muda itu, Allah, bukan lagi manusia, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Orang yang berintegritas adalah orang yang diberkati Tuhan. Dalam hidup ini, kita ini butuh berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang, Tuhan akan melimpahi orang itu dengan semua berkat, hikmat, pengetahuan yang tidak diberikan kepada semua orang.
hanya diberikan kepada orang yang berintegritas dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah saya, kita ini butuh berkat dari Tuhan. Dan kalau kita pingin berkat itu datangnya dari Tuhan, jadilah orang yang berintegritas. Amin. Amin. Orang yang berintegritas adalah orang yang tidak takut mengambil keputusan seorang diri. Orang yang berintegritas tidak mengambil keputusan karena ikut-ikutan. Orang yang berintegritas tidak mengambil keputusan karena menguntungkan. Orang yang berintegritas adalah orang yang mendapatkan kepercayaan. Orang yang berintegritas adalah orang yang membayar di depan dan menikmati di belakang. Dan orang yang berintegritas adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati orang yang berintegritas. Pilihlah jadi orang yang berintegritas. Pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Mari kita datang ke Tuhan. Haleluya. Shikyara mayalara bakaraba. Sambil renungkan firman Tuhan, izinkan singer song leader nyanyikan lagu buat kita. Biarkan hari ini Tuhan berbicara buat hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Biar hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu, menggenapi setiap firman-Mu, setiap tujuan-Mu dalam hidup kami. Shikara bakara bakara bayala rabayala ra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 . Kau bersamaku, di Thank you Jesus, thank you Jesus. jadi bukti kebesaran. Shikara bayala ra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 . Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. dengar hari ini, Tuhan ingin menyertai hidupmu. Sejak engkau masih muda, Tuhan ingin berperkara dengan hidupmu. Tapi Tuhan tidak bisa berperkara dengan hidup kita kalau kita tidak pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin memakai hidupmu besar. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu jadi tanda kebesarannya. Ketika orang lain lihat hidupmu, mereka lihat ada tangan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini gak kebetulan kalian ikuti ibadah ini. Jadi orang yang punya prinsip. Jadi orang yang berintegritas. Jangan takut dicibir orang lain. Jangan takut dianggap rendah oleh orang lain. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sebab akan tiba waktunya. Peninggian dan promosi yang datangnya dari Tuhan akan datang dalam hidupmu. Akan tiba waktunya. Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian dan wahyu dalam hidupmu. Kalian akan jadi orang-orang yang berbeda. Jadi orang-orang yang unggulan, jadi orang-orang yang excellent. Bukan yang rata-rata. Izinkan Tuhan pakai hidupmu sejak engkau masih muda. Karena engkau pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini dimanapun kalian berada, kalau kalian mau pegang prinsip kebenaran firman Tuhan, kalau kalian jadi orang yang takut akan Tuhan, memegang kebenaran sekalipun itu rugi. Taruh tanganmu di atas dadamu. Saya mau berdoa buat kalian. Tuhan, kau lihat tangan-tangan
yang ditaruh di atas dada. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Engkau membangkitkan orang-orang muda yang berbeda. Engkau membangkitkan orang-orang muda unggulan. Engkau membangkitkan orang-orang muda yang excellent. Engkau memberikan hikmat dan wahyu, pengertian seperti Engkau memberikan hikmat dan wahyu kepada Daniel. Engkau mempromosikan hidup mereka seperti Engkau mempromosikan hidup Daniel, Sadrak dan Abednego. Tuhan, pakai hidup mereka. Ini doa hamba-Mu, pakai hidup mereka besar. Jadikan mereka orang-orang yang berbeda, orang-orang muda yang berbeda. Nasib bangsa ini ada di tangan mereka ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati kehidupan mereka. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, melepaskan berkat-Mu hari ini. Apapun yang sedang mereka alami. Ada sebuah keyakinan dan keteguhan hati. Bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup mereka. Dan apapun yang Tuhan rencanakan, tidak akan pernah mampu iblis gagalkan. Tuhan akan menggenapinya tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melepaskan berkat-Mu. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi Kau belum selesai berperkara dalam hidup mereka. Terus lanjutkan pekerjaan-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kalian.